Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. Qidam. Sampai kita kepada Allah wajib bersifat qidam. Artinya qidam sedia. Maksud sedia ada dengan sendirinya. Maksud ada dengan sendirinya tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada, tetapi ada dengan sendirinya. Itu yang disebut qidam. Wajib Allah bersifat qidam. Maksudnya wajib Allah tidak didahului oleh tiada. Wajib Allah ada dengan sendirinya. Mustahil. Mustahil didahului Adam. Arti Adam itu lain Nabi Adam. Adam itu artinya kadada. Jadi mustahil Allah itu didahului oleh tiada. Kalau pang misalnya asalnya kadada dulu. Lalu timbul ada Tuhan. Nah itu mustahil kayak itu. Berapa puluh ribu tahun dulu kadada dulu. Setelah itu baru ada Allah Ta'ala. Itu mustahil. Nah, Allah Ta'ala ada, yang paling pamulaan ada Allah. Dan adanya tadi dengan sendirinya, tanpa didahului oleh tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada. Kenapa mustahil? Karena Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk. Kalau kita makhluk didahului oleh tiada. Pian umur misalnya 15 tahun. Nah, 15 tahun yang lalu kadada pian. Ada yang umur 20 tahun, 20 tahun yang lalu kadada. Yaitu makhluk. Nah, sedangkan Allah ini Tuhan lain makhluk, kada sama dengan makhluk. Dalilnya bahwa kita berani mengatakan bahwa Allah itu bersifat qidam, yaitu bersifat tidak didahului oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini disebut dalil naqli. Wal awwalu wal akhiru. Nah, itu cari di Quran surah apa, ayat apa lah. Jadi Quran memadahkan Allah itu Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Maksud terdahulu itu ada paling pamulaan dan adanya tadi tidak didahului oleh tiada. Lalu kainanya seluruh yang selain dari Allah Ta'ala binasa seberataan. Mati berataan termasuk Ijrail. Mati juga. Paling pendudian mati Ijrail. Karena kan Ijrail yang mencabut nyawa seluruh makhluk. Jadi pendudian yang meninggal dunia karena yang habis, yang hilang, yang hancur itu Ijrail. Nah, Allah Allah wal akhiru. Allah kadada bahancuran. Itu Allah Ta'ala. Nah, jadi makhluk ada didahului oleh tiada dan kembali kepada tiada. Itu makhluk. Kalau Allah tidak didahului tiada dan tidak berkesudahan, tidak ada akhirnya. Nah, ini Allah Ta'ala dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Itu dalil naqli yang tertulis dalam Al-Quran. Dalil akalnya apa? Arti akal tuh sesuai kada lawan pikiran kita yang sehat ini nah. Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Masuk akal kada? Nah, coba kita pikirkan.
Seandainya Allah Ta'ala ini didahului oleh tiada, maksudnya seandainya Allah Ta'ala itu asalnya kadada lalu ada. Misal kayak makhluk juga nih, kayak kita nih kan asalnya kadada lalu ada. Mama kita kayak itu juga asalnya kadada lalu ada. Mama kita tuh dilahirkan oleh Mama Sidin, kayak itu juga seterusnya. Nah seandainya Allah Ta'ala seperti itu, maka seandainya Allah didahului oleh tiada, kadada Allah Ta'ala asalnya lalu ada, berarti pemahamannya Allah ini diciptakan. Kan didahului oleh tiada, lalu Allah Ta'ala ada, berarti pemahamannya Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan. Nah misal Allah Ta'ala ini kan kadada nih asalnya nih, mustahil aja kita Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya, pasti ada, pasti didahului oleh tiada. Berarti sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala diciptakan. Nah sedangkan Allah Ta'ala diciptakan itu mustahil. Kenapa mustahil? Seandainya Allah Ta'ala Tuhan kita ini ada yang menciptakan, maka Allah Ta'ala kada layak lagi jadi Tuhan, tereliminasi jadi Tuhan. Kenapa? Kenapa kada layak jadi Tuhan? Karena taharat yang menciptakan Allah Ta'ala. Berarti yang layak jadi Tuhan tuh yang menciptakan Allah nih tuh. Misal Allah Ta'ala ini didahului oleh tiada, asalnya kadada lalu ada Allah, berarti pemahamannya ada yang menciptakan Allah. Maka Allah kita sekarang ini kada cocok lagi jadi Tuhan, dipecat jadi Tuhan sudah. Kenapa? Ada yang harat lagi, yaitu yang menciptakan Allah Ta'ala, itu yang layak jadi Tuhan. Nah lalu kena yang menciptakan Allah Ta'ala ini pulang didahului oleh tiada, berarti ada pulang yang menciptakannya. Lalu Allah Ta'ala diciptakan, yang menciptakan Allah diciptakan, yang menciptakan Allah diciptakan. Bila kita memadahkan bahwa didahului oleh tiada, maka pemahamannya sama artinya kita memutuskan bahwa Tuhan itu kadada. Sebab kada layaknya jadi Allah Ta'ala, jadi Tuhan. Kenapa kada layaknya? Kada layak kenapa? Karena ada yang lebih harat dari itu, yaitu yang menciptakannya. Nah maka Allah Ta'ala mustahil didahului oleh tiada. Akal kita kada menerima. Kalau didahului oleh tiada, berarti ada yang menjadikan Allah. Paham lah dulu nih. Nah, misalnya Allah Ta'ala anggap aja, misalnya Allah Ta'ala itu nang kaya abah kita. Harat bener abah kita nih, jago, sugih, pintar, nomor 1 seduniaan, lalu layak jadi Tuhan, maka disebutlah abah kita Tuhan alam semesta, misal lah. Tapi kita tahu abah kita ini asalnya kadada dilahirkan oleh Mama Sidin, oleh nini kita. Ya kalau dilahirkan oleh nini kita, dibesarkan oleh kai nini, berarti harat kai nini pada abah. Karena tadahulu kai nini hidup daripada abah. Seandainya kai lawan nini itu kada hakun ba anak, kada ada abah. Nah, pahamlah dulu. Nah, maka makhluk ini wajar didahului oleh tiada. Asalnya abah kada ada. Lalu karena nini dan kai bersayang-sayangan, lahir abah. Nah, lahir abah. Kita pun asalnya kada ada, karena abah dan mama kita bersayang-sayangan, lahir kita. Seandainya pak abah mama kita kada bersayang-sayangan, kada dari kita nih. Cuma adanya kita didahului oleh tiada, asalnya kada ada. Nah, maka Allah Ta'ala mustahil seperti kita didahului oleh tiada. Sebab bila Allah didahului oleh tiada, berarti Allah ada yang menjadikan. Maka kalau Allah ada yang menjadikan, kada harat lagi jadi Tuhan. Yang harat itu yang menjadikan Allah ninto. Maka seandainya ada orang memadahkan Allah Ta'ala itu kada bersifat kidam, Allah Ta'ala kada Allah Ta'ala itu sama seperti makhluk didahului oleh tiada juga, itu sama artinya memadahkan Allah Ta'ala itu kada layak jadi Tuhan. Dan sama artinya memadahkan kada ada Tuhan di alam semesta ini. Jadi Tuhan itu harus paling harat dari yang lain-lainnya. Kalau sama lawan makhluk, asalnya kada ada, lalu ada becungul Allah, nah itu kada harat masih narannya. Harus wajib kada sama dengan makhluk.
Makhluk asalnya kadada, dijadikan lalu ada. Allah ada tanpa didahului oleh tiada. Allah ada dengan sendirinya. Kayak apa aja? Aduh, usah dipikirkan. Itu urusan Allah Ta'ala itu. Yang kita pikirkan, kita ini asalnya kadada lalu ada. Itu aja. Kalau Allah Ta'alanya jangan dipikirkan. Karena akal kita kada sanggup berpikir ke situ. Panca indera kita, mata, telinga, hidung, seluruhnya kada sanggup mencapai hakikat kayak apa zat Allah Ta'ala itu. Cuma kita disuruh basic keyakinan Allah wajib bersifat qidam. Apa maksud qidam? Ada dengan sendirinya, tidak didahului oleh tiada. Nah, itu dalil akal. Maka akal kita pun berpikir, oh ilih jepian. Pasti ya Allah Ta'ala tuh ada dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada. Amun didahului oleh tiada, berarti ada yang menjadikan. Maka Allah Ta'ala kada layak lagi jadi Tuhan. Mun ada yang menjadikan sidin, berarti yang menjadikan Allah itu yang lebih layak jadi Tuhan. Nah, maka memperdapatilah atau mencocokilah akal kita dengan dalil nakli huwal awwalu wal akhiru. Pahamlah? Maka di sini harus kita pahami arti qidam bisa juga disebut dengan kata-kata qadim. Jadi qidam atau qadim. Nah, qadim itu atau qidam itu sesuatu yang ada sejak dahulu dan ada itu dengan sendirinya tanpa diciptakan. Itu disebut qidam atau qadim. Nah, lalu yang qidam atau qadim ini tentang Allah itu ada 3 lah. Nah, yang harus kita pahami. Apa-apa di diri Allah Ta'ala ini yang sifatnya qidam, tanpa didahului oleh tiada, yang ada dengan sendirinya itu 3 macam. Pertama, zatnya Allah. Zatnya Allah itu qidam atau qadim. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Ya kan ada zat, ada sifat. Kayak pian misalnya zatnya yaitu dari ujung rambut sampai ujung batis itu disebut zat. Sifatnya ada sifat warna, ada sifat besar kecil, ada sifat panjang handap. Itu sifat narannya. Ada sifat malas rajin, sifat juan itu. Nah, Allah Ta'ala ini apa-apa yang qidam, apa-apa yang tanpa didahului oleh tiada, itu 3 perkara. Pertama, zat Allah. Yang kedua, seluruh sifat-sifat Allah. Jadi seluruh sifat Allah seperti Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Nah, sifat Allah yang melihat, mendengar, tahu itu ilmu maksudnya, itu pun qadim, ada dengan sendirinya, tanpa didahului oleh tiada. 2 sudah. Yang ketiga, asma Allah, nama-nama Allah, asmaul husna. Nama-nama Allah itu banyak, kadang-kadang kita menghitungi. Cuma yang ada dalam Al-Quran 99. Yang selain dari itu banyak benar nama Allah Ta'ala. Sebagaimana sifatnya kita kada sanggup menghitung, maka nama-nama Allah pun kita kada sanggup menghitung. Cuma yang ada ditulis dalam Al-Quran dihitung oleh para ulama jumlahnya 99. Nah, sifat-sifat Allah itu pun qadim, qidam, ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada. Misal contoh, Allah bersifat Maha Pengampun. Nah, Allah itu pengampunan benar. Bila ada orang berdosa asalnya mau minta ampun, diampuni oleh Allah. Nah, karena Allah sangat Maha Pengampun, maka Allah disebut, diberi nama dengan nama Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Nah, jadi sifat itu berdiri pada zat. Maksudnya sifat dengan zat kada bisa terpisah. Karena Allah ini, zat Allah ini bersifat pengampun, maka jadilah Allah punya nama Allah Maha Pengampun. Nah, jadi nama itu timbulnya karena bergabungnya zat dan sifat. Misal, karena zat Allah ini sifat sidin katuju memberi rezeki dengan makhluknya,
maka naran Allah Ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Karena Allah ini bersifat pemaaf, maka Allah bernama Al-Afuwu, maha pemaaf. Karena Allah ini gawiannya ba'ulah, maulah langit, maulah bumi, maulah gerak dan dia makhluk, menjadikan makhluk, menyembuhkan makhluk, memberikan kenyamanan lawan makhluk. Gawian Allah Ta'ala tuh Allah yang menggawikan itu, maka disebut Allah itu Al-Khaliq. Al-Khaliq. Nah, berarti apabila zat Allah berkumpul dengan sifat Allah, jadilah nama bagi Allah. Pahamlah? Nah, misalnya lagi, Allah itu sifat Allah nih, misalnya menutup lawan aib-aib hambanya. Pian misalnya bagawi maksiat, pernah Allah Ta'ala mengumumkan, wahai bubuhan para malaikat, wahai bubuhan jin, wahai bubuhan masyarakat yang di dunia ini seberataan tuh nalihati si anu bin si anu tadi menggawe maksiat. Kada Allah Ta'ala nang itu. Berdiam je Allah Ta'ala, ditutupi Tuhan, disembunyikan Tuhan aib-aib makhluknya. Karena Allah nang itu sifatnya, maka Allah benaran As-Sattar. As-Sattar, Allah yang maha menutupi. Allah ini katujuh sidin menyugihakan hamba-hambanya yang pemurah, sugihakan oleh Allah Ta'ala. Bila inya pemurah, disugihakan Tuhan. Maka karena Allah yang menyugihakan, Allah beisinaran Al-Mughni, Allah yang maha menyugihakan. Pahamlah dulu. Jadi ada zat Allah, ada sifat berdiri pada zat Allah, lalu melahirkan sebuah nama yang disebut Asmaul Husna. Nah, zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan nama-namanya Allah, ketiga macam ini sifatnya qidam atau qadim, ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada. Misal contoh, kita ini kan misalnya bermaksiat, lalu kita minta ampun sama Tuhan. Kita kenal pang Allah itu maha pengampun. Lalu kita minta ampun sama Tuhan. Imbah itu diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Nah, maka kada boleh kita menganggap bahwa Allah Ta'ala itu setelah mengampuni dosa hamba-hambanya, baru saja Allah Ta'ala bersifat maha pengampun. Kada boleh. Kita menganggap Allah Ta'ala baru saja bersifat maha pengampun karena hanya ramsidin mengampuni dosa hamba-hambanya. Nah, itu kada boleh. Maha pengampunnya Allah itu sudah ada berdahulu sebelum makhluk diciptakan. Misal lagi contohnya arti qidam tanah. Yang memberi rezeki lawan kita Allah. Ya kan? Nah, lalu Allah memberi rezeki, ada yang sidin sugihakan, ada yang sidin cukupakan. Allah memberi rezeki kawa bernapas, rezeki kawa berjalan, itu rezeki seberataan tuh. Nah, Allah yang memberi itu. Lalu kita beranggapan Allah Ta'ala hanya raja bersifat Ar-Razzaq, hanya raja, karena sidin hanya raja bang babari-bari. Nah, itu kada boleh nang kayak itu. Sebelum makhluk diciptakan, Allah sudah bersifat maha pemberi rezeki, dan Allah sudah bernama Ar-Razzaq, padahal makhluk belum diciptakan. Lalu kenapa memberi rezekinya hanyar? Memang hanyar memberi rezeki satu, yang kedua kita hanyar tahu bahwa Allah maha memberi rezeki. Amun yang sidin sifat sidin memberi rezeki dan nama sidin maha pemberi rezeki itu sudah ada sebelum makhluk diciptakan. Saya lagi contoh. Jadi Allah zatnya qadim, sifat-sifat Allah qadim, nama-nama Allah qadim. Maksudnya belum ada makhluk, sudah ada itu semua. Dan tanpa didahului oleh tiada, ada dengan sendirinya. Misal lagi Al-Khaliq. Al-Khaliq itu nama Allah. Allah yang maha menciptakan. Al-Khaliq. Kenapa Allah bernama maha menciptakan? Karena Allah yang menggawi, yang baulah itu Allah Ta'ala. Maulah langit Allah, maulah bumi Allah, maulah gunung Allah Ta'ala, maulah sungai, maulah banyu, maulah pohon Allah Ta'ala. Maka disebutlah Allah Al-Khaliq. Nah, coba
sebelum Allah baulah, lah, ini perhatikan ya. Sebelum Allah baulah, Allah belum lagi maulah langit, belum lagi maulah bumi, belum maulah gunung, belum maulah surga, belum maulah neraka. Allah sudah bernama Al-Khaliq. Sudah bernama Al-Khaliq. Lalu Allah maulah langit, maulah gunung, segala macam diulah, manusia diulah. Hanyar kita tahu, kitanya yang hanyar tahu. Oh ternyata Allah Ta'ala bernama Al-Khaliq. Kitanya yang hanyar tahu. Bukan sidin baru saja bernama Al-Khaliq. Ada. Sudah dahulu sidin bernama Al-Khaliq. Nah maka zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, seperti melihat, mendengar, tahu, ilmu, segala macam itu. Dan nama-namanya Allah, sifatnya qidam atau qadim, tanpa didahului oleh tiada, tetapi ada dengan sendirinya. Paham lah dulu nih. Nah, lalu kita baca berikutnya. Maka, ya, sambungannya tuh. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Patut bagi mukmin. Arti mukmin itu kita sudah percaya bahwa Allah wajib bersifat qidam. Mustahil Allah kada bersifat qidam. Akal kita kada menerima kalau Allah kada bersifat qidam. Nah, percaya sudah tuh. Mbah tu pulang mu'taqid. Arti mu'taqid itu yakin benar sudah. Jelas benar sudah. Mustahil Allah Ta'ala kada bersifat qidam, wajib Allah bersifat qidam. Nah, maka adabnya patut bagi mukmin yang mu'taqid bahwa ia memberi syukur. Nah, arti memberi ini tuh ya bersyukur. Memberi syukur itu maksudnya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang sudah menjadikannya sebagai mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Arti taufik itu pertolongannya. Nah coba lihatlah, yang menjadikan kita beriman kepada Allah itu Allah itu sendiri. Yang menjadikan kita orang Islam, beriman lawan sidin, beriman dengan Rasulnya, itu Allah. Padahal mungkin kita pikir-pikir, pernahlah kita meminta. Coba di sini siapa yang pernah meminta, ya Allah, dalam parut mestinya pengen berdoa waktu masih dihamil, dikandung oleh ibu, ya Allah, jadi akan ulun orang Islam. Adalah pernah berdoa nak itu? Kada suah. Bah keluar dari dalam parut, kada suah juga kita berdoa lawan Tuhan. Tapi otomatis Tuhan memberi anugerah lawan kita, anugerah yang ganal. Apa itu? Kita dijadikannya beragama Islam dan beriman. Nah, padahal sebelum kita ini belum bercungol di dunia, kita ini belum tahu lagi apakah kau ini Islam atau beriman lawan Tuhan. Tapi ditakdirkannya kita beriman dan berislam kepada Allah. Nah, maka kita disuruh di situ mensyukurinya, bersyukur lawan Tuhan, karena Allah sudah menjadikan kita mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Arti dengan taufik itu dengan pertolongannya. Jadi kita inilah misalnya melihat orang yang kada Islam, orang yang kada beriman lawan Tuhan, maka bila melihat yang kayak itu, kita disuruh ada dua macam di hati kita. Pertama, ada rasa himung benar lawan Tuhan karena kita kada dijadikan yang kayak itu. Apa arti himung? Pahamlah himung? Gembira benar bahwa kita sudah dijadikan beragama Islam dan beriman kepada Allah. Kita misalnya kawan kita ini agamanya lain agama Islam. Melihat kita, pertama kita bersyukur lawan Tuhan, aku sudah dijadikan beragama Islam oleh Allah. Lahir dari abah mama yang Islam. Bersyukur kita. Satu dulu. Itu kada usah disambat di hati aja nih tuh. Wajib kita bersyukur dan kayak itu. Kada boleh kita bila mbah kita sadar ternyata kita Islam dan kita melihat orang itu agamanya kada Islam, kita rasa biasa-biasa aja, itu kada boleh. Ada wajib di hati rasa himung, rasa gembira lawan Tuhan karena kita sudah dijadikannya beragama Islam dan beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua setelah kita gembira lawan Allah, yang kedua kita doakan orang ini mudahannya dapat hidayah oleh Allah. Mudahannya juga dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam, beriman dengan Allah Ta'ala. Nah, gitu. Walaupun kita mendoakannya kada usah dimuntung, cukup di hati aja.
Karena Allah Ta'ala maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Misal kita berjalan, melihat orang yang menyembah lain Allah Ta'ala nih, melihat. Nah di hati kita alhamdulillah, aku dijadikan orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan seberataan itu diberi hidayah oleh Tuhan masuk Islam juga. Nah kayak itu caranya. Ini yang disebut akhlak. Kada boleh kita menghinakan orang yang lain seagama. Misalnya tuh agamanya lain agama Islam. Misalnya di gereja nih, di gerejanya beribadah. Kita lalu lewat gereja, lalu kita aku nih Islam, alhamdulillah, nyata aku surga. Mun nyentuh segerejaan musuh neraka tuh aja. Nah itu kada boleh nang itu. Kenapa kada boleh? Kenapa kada boleh? Nah karena yang segerejaan itu sebenarnya adalah makhluk Allah Ta'ala juga. Cuma belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Padahal seandainya bang, seandainya kita nih lahir dari abah mama yang bukan beragama Islam, kayak apa nasib kita juga? Ayo coba pikirkan. Seandainya kita nih lahir dari abah mama yang lain beragama Islam, kayak apa kita? Nah, yang inya tuh kayak itu juga sama. Jadi pertama kita bersyukur lawan Tuhan sudah ditakdirkan beragama Islam. Yang kedua kita doakan inya. Sebab belum final lagi, belum final. Bisa jadi aku yang sudah beragama Islam di ujung akhir hidupku aku keluar dari agama Islam. Bisa jadi. Kita tahu kita. Bisa jadi orang yang beragama non-Islam, orang yang kafir, tapi di akhir hidupnya malah inya mengucap 2 kalimat syahadat. Bisa jadi. Ada tahu lagi. Maka itu kita disuruh tawadhu. Jangan menganggap rasa lebih mulia kita daripada orang, walaupun orang itu orang kafir sekalipun. Paham lah dulu nih. Nah itu maksud bersyukur lawan Tuhan. Jadi bila kita kaganangan, kita nih beragama Islam, himung, gembira lawan Allah. Doakan orang kafir, mudahannya dapat hidayah juga. Nah kita dalam keadaan beribadah sembahyang 5 waktu, disuruh kita bersyukur lawan Tuhan, gembira lawan Tuhan. Doakan orang yang bermaksiat, mudahannya dapat taufik Tuhan juga. Maka itu, kada boleh waktu kita beribadah, hati kita mencaci orang yang bermaksiat, kada boleh. Orangnya kada boleh dicaci. Mun gawiannya kada apa-apa. Ibarat dicaci, misalnya minuman keras, minuman keras dicaci. Orang menggawi minuman kerasnya, orangnya jangan dicaci. Gawiannya tuh dicaci yang salah. Paham tapi aneh. Oh, mau minum minuman keras kada boleh, kada bagus. Nah, kita caci. Orangnya bang, jangan. Kenapa? Orangnya kita doakan. Sebab orangnya tadi masih kemungkinan besar terbuka untuknya taubat. Sebab ujar Nabi selama rohnya belum masih di kerongkongan, masih ada harapan pintu taubat untuk siapapun. Walaupun dosanya hibak antara langit dan bumi, dosanya aja. Kayak itu juga kita melihat orang-orang kafir. Nah kayak itu. Syukuri Islam kita, iman kita, doakan orang yang kafir supaya dapat hidayah. Nah kayak itu. Apalagi ini hati-hatilah, jangan sampai kita bila melihat orang kafir, wah tuh neraka tuh aja. Aku hendak maulah bom aja sudah aja. Maulah bom, rakit bom. Lalu dibom di sana, ada boleh ini tuh. Hati-hati ini nih, itu naranya pemahaman yang salah, pemahaman yang sesat. Kalau kita melihat orang yang bermaksiat, nah, orang yang bermaksiat, lalu kita sarik dengan maksiatnya disuruh, sarik dengan orangnya jangan, karena orangnya bisa bertaubat. Kalau maksiatnya kita disuruh sarik. Perjudian kita sariki, mabuk-mabukan kita sariki, orangnya kita doakan. Nah, ternyata kita misalnya melihat orang yang kada menyembah Allah nih, misal di gereja kada menyembah Allah Ta'ala loh kok, orang kafir loh kok, jar kita ini kafir ini aja, menyembah lain Allah Ta'ala, bungul bener ini aja, aku ulahkan bom aja sudah aja, lalu pian merakit bom misalnya, kenal bener bomnya kayak drum, pian bawa tengah malam, andak di gereja, pas orang hartan berkumpulan, matian berataan, misal. Pian tempat jua mati. Parak bener bang di situ. Tempat jua mati, perpintarannya. Nah, lalu apa hukumnya? Itu mati syahid ya pahlawan ya, lain pahlawan mati sakit gitu ngai. Lain mati syahid. Lain mati syahid itu mati sakit.
Dan matinya tadi su'ul khotimah karena dianggap bunuh diri. Barang siapa bunuh diri murtad. Hati-hati. Kenapa aja? Maka orang kafir dibunuh aja. Orang kafir kada boleh dibunuh. Haram hukumnya dibunuh. Kecuali ia memerangi orang Islam dan berperang berhadap-hadapan. Hanyar boleh. Nah, ini penting benar nih kita nih yang paham-paham ini, hati-hati. Jangan sampai generasi kita tak masuki paham-paham yang salah, yang sesat, menyesatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin diutus kamu ka bumi nih di Makkah diutus. Sabarataan waktu itu banyak orang kafir. Adalah sidin maulah bom lamatian berat orang Makkah. Ada. Sidin rahmatan lil alamin. Sidin doakan, bahkan orang kafir yang bengaran Abu Jahal itu berapa kali sudah hendak mengusahakan supaya Nabi kita nih dibunuh, supaya mati. Tetap sidin doakan dan sidin kada pernah membalas. Itu sifat Nabi. Nah, didoakan. Apabila kita berpikir, ini penting benar lah, pasal ulama mandir ini berdahulu supaya karena yang ini generasi ya kalau. Nah, bila kita berpikir menganggap bahwa orang yang kafir itu harus dibunuh, maka perhatian kita sama dengan perhatian iblis. Ujar kita, biar dia masuk neraka sudah aja. Iblis itu tujuannya hidup di dunia ini satu aja. Kayak apa caranya supaya umat Nabi ini masuk neraka? Itu iblis. Iblis nih, tolong pian. Suara bertemu iblis dulu. Nah, iblis ini berdoa lawan Tuhan, ya Allah, panjangkan umur ulun saumur dunia. Kada mati ulun kecuali kiamat terjadi hanyar mati. Maka dikabulkan Tuhan doa iblis. Nah, kenapa iblis berdoa lawan Tuhan supaya umur panjang seumur dunia? Tujuannya, visi misinya cuma satu. Supaya umat Nabi Muhammad masuk neraka barataan. Kalau kita membom orang, lalu orang itu mati, sedangkan orang itu masih dalam keadaan kafir, berarti sama kayak iblis menghendaki orang itu masuk neraka. Pahamlah? Harusnya kita pikirkan kayak apa supaya inya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah kayak itu bukan membunuh orang. Pahamailah. Nah, jadi bersyukur kita. Lalu yang kedua, ini adabnya. Namun kita yakin bahwa kita ini berisi Tuhan kada berpermulaan, ada dengan sendirinya. Adabnya kita wajib bersyukur. Jadi bersyukur dengan Tuhan itu hukumnya wajib. Bersyukur dengan Tuhan hukumnya wajib. Nah, lalu julih para ulama, syukur itu rukunnya ada 4. Kesempurnaan rukun, kesempurnaan syukur. Bila 4 macam rukun syukur ini kada dilaksanakan, maka syukurnya itu kada sempurna. Atau bahasa orang Banjar, susyukuran. Kisah bersyukur padahal kada. Walaupun narannya Muhammad syukur. Nah, jadi 4 macam. Pertama dulu nah. Kita harus ini rukun syukur yang pertama. Kita harus menyadari ternyata di diri kita ini semuanya adalah baru. Yang baru-baru itu dijadikan oleh Allah. Nah, coba kita lihat. Kita kawa mata melihat sesuatu baru dijadikan oleh Allah. Kan baru aja tuh. Coba pian lihati cangkir nah. Lihati cangkir. Hanyar aja pian melihat loh. Hanyar berarti baru terjadi narannya. Siapa yang maulah tuh? Allah. Nah. Tadi pian adalah melihati cincin nulun. Kada ada lo. Nah, coba lihati cincin nulun nah. Hanyar aja pian melihati. Baru terjadi, setiap baru terjadi dijadikan oleh Allah. Nah. Imbah nintu pulang kita makan, menyuap nasi, baru terjadi, setiap baru yang terjadi dijadikan oleh Allah. Kawa pian berjalan masuk ke kamar, lalu berubah guring, baru terjadi juga. Coba pian kena nih, bila anak imbah tengah hari imbah makanan, lalu guring ke kamar berubah. Hanyar jadi terjadi itu, bahkan belum terjadi lagi nih, karena bila terjadi baru terjadi narannya, dijadikan juga oleh Allah Ta'ala. Makan, kekenyangan, lalu hendak ke WC. Kawa ke WC berjalan, kawa duduk mencungkung dalam WC. Nah, itu pun dijadikan oleh Allah dan sifatnya adalah baru terjadi. Maka di diri kita ini selalu diperbaharui oleh Allah.
Pian belangkah berjalan selangkah baru terjadi. Langkah kedua baru terjadi. Langkah ketiga baru terjadi. Seluruhnya baru. Maka kalau kita mau merenungi, kita sadar ternyata aku selalu diperbaharui oleh Allah Ta'ala dengan hal-hal yang baru. Pian taguk liur bang. Nah, hanyar aja terjadi lah. Hanyar aja. Nyaman kada naguk liur. Hanyar aja. Bila setiap yang hanyar kan semalam lah. Wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Setiap yang baru terjadi berhajat kepada yang menjadikan. Ada yang menjadikan. Berarti siapa yang menjadikan? Dalil naqli memadahkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah yang menjadikan. Maka setiap yang di diri kita ini baik dari ujung rambut sampai ujung batis maupun gerak dan diamnya itu selalu baru. Kenapa? Karena dijadikan oleh Allah baru saja. Nah, baru saja. Baru dijadikan. Maka secara hukum manusiawi, kita ini ketujuh yang baru kah, ketujuh yang buruk kah? Ayo. Bisi sandal hanyar lawan sandal buruk, ketujuh mana? Ketujuh hanyar. Bisi pulpen, buku, yang buruk kah, yang hanyar kah ketujuh? Ketujuh yang hanyar, itu sudah sifat manusia. Ketujuh yang baru. Bisi kendaraan yang bahari zaman Majapahit ada. Kadang kau dipakai lagi. Bila dijapai, langsung runtoknya. Japuk benar. Bisi kendaraan yang hanyar, hakun yang mana? Hakun yang hanyar. Sifat manusia ketujuh yang baru. Baru nanti kalau kita rubah ke bahasa orang Wih ini, pres. Lain pres to, pres. Top yang pres lah. Buah, ketujuh yang pres, yang baru atau yang buruk? Pisang, ketujuh yang buruk atau yang baru? Ketujuh yang baru. Itulah sifat manusia, ketujuh yang baru. Nah, sekarang Allah Ta'ala sudah kita sadari selalu memperbaharui di diri kita ini dengan segala macamnya. Ada gerak yang baru, ada diam yang baru. Nah, maka kita sadar bahwa kita selalu diperbaharui oleh Allah Ta'ala, harusnya kita kahihimungan lawan Allah. Arti kahihimungan itu sangat gembira. Nah, itu bahasa orang Jakarta, sangat gembira. Kalau dia Banjar, kahihimungan benar. Kawa berjalan selangkah, gembira benar hati, ya Allah, baiknya pian mengulahkan langkah ulun. Coba cakanya ulun takang kada kau berjalan kayak apakah? Nah, kawa bahinak hanyar terjadi. Siapa yang menjadikan? Allah, himung benar lawan Tuhan. Nah, cakanya apa kita? Kada kau lagi mengeluarkan, ayo. Coba tahani. Kada kau lagi mengeluarkan. Kayak apa? Napa kabar? Jion. Nah, imbah itu pulang pian hendak bakantut. Cuma kada kau bakantut. Seminggu kada kau bakantut, sebulan operasi itu jagarnya. Tapi nyaman benar kau bakantut put ya. Maka bahabar pulang seasramaan, tahuan seasrama. Nah, dengan adanya sesuatu yang baru terjadi di diri kita, kita jadi nyaman. Tapi siapa yang menjadikan yang baru-baru itu? Allah. Nah, Allah. Maka adab yang pertama, bila kita sadar bahwa ternyata Allah selalu memperbaharui di diri kita, kita disuruh gembira dengan Allah. Nah, sekarang Allah memberi kita rezeki, kau makan, kau minum, disuruh kita gembira dengan Allah ketika merasai makan dan minum tersebut. Nah, jadi rukun pertama menyadari bahwa ternyata Allah Ta'ala baikan benar lawan kita. Itu disebut rukun syukur yang pertama. Kau lah yang menulis rukun syukur yang pertama apa tadi? Panjang penjelasannya, kita hadapi aja nah. Menyadari bahwa nikmat Allah yang ada di diri kita ini dari Allah. Tapi kita menyadarinya dengan perasaan gembira. Nah, itu syukur pertama ngarannya. Rukun yang pertama dari syukur. Misalnya kayak ini. Nah. Ulun minum. Nah, kawa minum yang menolongi Allah. Kawa menaguk yang menolongi Allah. Bismillah. Merasa nyaman yang menjadikan Allah. Nah, lalu ulun sadar nih tuh dan kerasaan nyamannya lalu ulun gembira dengan Allah, sudah banyak pertolongan sidin waktu ulun minum ini nah.
Banyak benar pertolongan Allah waktu ulun minum. Gembira dengan Allah karena sudah menolongi ulun kawa minum dan menghilangkan haus. Itu disebut rukun syukur yang pertama. Coba kias ke lain. Kias dulu supaya paham. Diberi duit oleh mama abah misal. Diberi duit. Wajiblah kita dulu berisi perasaan atau kesadaran Allah yang memberi rezeki lawan aku. Walaupun melewat mama abah. Nah, walaupun melewat mama abah. Jadi ada perasaan di hati, sadar ternyata Allah tuh perhatian bener lawan aku. Coba pang mama abah tuh ditutup Allah hatinya, kada hakun memberi duit lawan kita, ayo. Jar Allah Ta'ala aku tutup hati mama abahnya supaya jangan memberi duit. Nah, lalu kada dapat duit pian. Tapi dibukakan Allah Ta'ala hati mama abah. Nah, memberi duit 1 miliar. Misal 1. Jadi rukun syukur mengganang Allah Ta'ala dengan perasaan gembira ketika dapat nikmat tersebut. Kenapa kan nikmatnya? Arti mengganang itu kaganangan ya kita. Tapi mengganangnya dengan perasaan gembira. Paham lah dulu nih. 1. Jadi dapat duit dari abah mama, kaganangan kita lawan Tuhan. Maha baiknya Tuhan lah membukakan hati mama abah mau memberi duit. Nah, 1, gembira dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, nikmat yang datang dari Allah ini yang sampai kepada kita, baik itu nikmat dari ujung rambut sampai ujung batis, baik itu nikmat kawa begarak kawa badiam, baik itu nikmat kawa makan kawa minum, dan datang duit tadi itu digunakan beribadah. Nah, ini rukun syukur yang kedua, digunakan beribadah. Jadi nikmat yang dari Allah digunakan beribadah. Nah, jadi ada orang yang bila dapat nikmat gembira dengan Allah, tapi kada dibawanya beribadah, itu kada sempurna rukun syukur narnya, kada sempurna bersyukur lawan Tuhan, bawanya beribadah. Kanyang parut, bawanya sembahyang, bawanya menuntut ilmu, bawanya mutalaah. Nah, itu yang disebut rukun syukur yang kedua. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di diri kita, kita gunakan untuk beribadah lawan Allah. 2 sudah. Langsung dihafal. Ya kalau yang ketiga, apabila nikmat di diri kita berlebihan, ada perintah Allah yang ketiga, yaitu bersikap pemurahlah terhadap nikmat yang lebihan di diri kita. Jangan memalarakan nikmat Allah yang ada di diri kita. Misal kita lebihan makanan, misalnya lebihan makanan, kada makan dua lebihan, bariakan lawan kawan. Jangan dipamalarakan, disimpani makanannya dibungkus lawan plastik, dijarat, bungkus lawan kain, dijarat pulang, dibungkus lawan sajadah, dijarat pulang, dibuat dalam lemari dikunci, lemari ditutupi lawan kelambu pulang, diganakan 1 tahun behulat makanannya, kada makan. Saking misalnya memalarakan, kada boleh kita memalarakan. Kenapa? Karena nikmat yang ada di diri kita pemberian Allah Ta'ala. Nah, jadi pertama dulu Allah menyuruh kita menyadari nikmat yang ada di diri kita dari Allah. Wajib ya Allah gembira lawan aku. 1. Yang kedua, gunakanlah jar Allah untuk beribadah. 2. Yang ketiga, bila bakal lebihan jangan dipamalarakan. Nah, ini yang disebut rukun syukur yang 3. Yang keempat belum lagi. Hafal sudah yang 3 lah. Nah, yang keempat, bila sudah kita kawa menyadari bahwa seluruh nikmat datang dari Allah, kita gembira kepada Allah. 1. Dan kita kawa menggunakannya untuk beribadah. 2. Dan kita kawa kada memalarakan. 3. Disuruh kita memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kita syukuri, kita kawa menyadari bahwa seluruh nikmat datang dari Allah, sebenarnya itu pun pertolongan Allah. 1. Kita kawa beribadah menggunakan nikmat Allah tadi, itu pun ditolongi Allah. 2. Kita kawa kada bersifat pamalar, itu pun sebenarnya ditolongi Allah. 3.
Nah, ketiga-tiganya ini wajib kita ucapkan terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Jadi bila kita dapat nikmat, mengucap alhamdulillah itu nomor 4, tadudi, paling dudi. Seandainya kita dapat duit, ya kita alhamdulillah. Besok dapat pulang duit, alhamdulillah. Besok makan gancang, alhamdulillah. Tapi lawan Allah kada ada kesadaran bahwa nikmat ini datang dari Allah, kada ada kesadaran. Muntung berucap alhamdulillah, tapi kesadaran itu kada ada. Satu, imbah itu pulang pangulir benar. Beribadah pangulir, menuntut ilmu pangulir. Muntungnya alhamdulillah, imbah makan gancang alhamdulillah. Tapi pangulir, kada mau beribadah. Awak sihat saja, alhamdulillah aku sihat. Itu nak kawanku garing-garing, aku sihat alhamdulillah, tapi nya pengulir kadang menggunakan kesehatan untuk beribadah. Nah, imbah itu pulang bila ada bakal lebihan nikmat di pamalarakannya, maka ucapan alhamdulillahnya tadi kada berpahala, bahkan dipadahkan oleh Allah. Alhamdulillah kamu adalah ucapan orang yang munafik. Nah, jadi ada 4 rukun syukur. Jangan hanya yang keempat saja kita ucapkan. Alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah, dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi di bawah beribadah kada. Nikmat Allah ni kada kita ganang, kada kita sadari bahwa itu datang dari Allah, dan kita pamalarakan pulang. Maka jar Allah Ta'ala, waktu kita mengucap alhamdulillah nih, dapat duit, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Ujar pian, jar Allah Ta'ala, muha. Karena rukun yang pertama kada digawinya, Allah kada digandangnya, muha ya Tuhan. Itu arti muha lah. Muha, tahu lah muha? Kada tahu kan muha? Imbah tu pulang kada dibawa ibadah, muha ya Tuhan. Imbah tu pamalar benar, muha ya Tuhan. Sambatan aja alhamdulillah lawan aku. Tapi lawan aku kada sadar bahwa itu kebaikan dari aku. Aku kada digandangnya. Imbah itu pulang kada dibawanya beribadah. Imbah itu pulang pamalar benar, muha ya Tuhan. Nah, maka syukur itu ada tahapan-tahapannya. Kita kawasihat, wajib kita menyadari sihat datang dari Allah, gembiralah kepada Allah. 1, sihat bawa beribadah, bawa menolongi orang, bawa menolongi kawan. 2, yang ketiga, bila ada sihat di diri kita, jangan dipamalarakan, jangan pengulir. Ada minta tolong, tolongi dengan tenaga. 3, kawa kita menggawi yang 3 ini, inilah yang dialhamdulillahi. Alhamdulillah ya Allah, karena pian sudah baik lawan ulun. Kawa memberikan kesadaran lawan ulun bahwa memikirkan, menyadari bahwa nikmat ini datang dari pian menolongi. Ulun kawa membawa beribadah, nikmat ini pian juga menolongi. Ulun kawa menjadi orang pamurah, pian juga menolongi. Alhamdulillah Tuhan. Namun kayak itu ya Tuhan. Nah, ini yang disebut syukur narannya. Apa tadi rukun syukur? 4 kah, 3 kah, 2 kah? 4. Kalau ada yang menambahkan 2 berarti guring tuh. 4 rukun syukur 4. Nah, bila pian ma'amalakan syukur yang 4 macam ini, insya Allah kita dijadikan kekasih oleh Allah Ta'ala. Min auliyaihi, termasuk kekasih-kekasihnya Allah. Nah, min auliyaihi, minal auliya. Jadi wali-wali Allah Ta'ala tuh selalu mereka itu mengamalkan syukur yang ada 4 rukun ini. Kada diangkat seseorang menjadi wali Allah, melainkan mereka itu mengamalkan syukur yang 4 ini. Setiap datang nikmat di dirinya, mereka mengganang Allah Ta'ala, himung lawan Allah, bawanya beribadah. Ada kelebihannya, beriakannya ke orang. Kada memalarakan tuh. Lalu puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Nah, penyempurna syukur ada yang kelima. Penyempurna syukur. Nah, ini yang kelima. Bila yang kelima ini kada dilaksanakan, syukur kita kada sempurna. Jadi jar Allah Ta'ala, nyawa sudah luar biasa. Ini ibarat Allah Ta'ala memandiri kita nih. Nyawa tadi bila kubari nikmat, nyawa ingat lawan aku, berterima kasih lawan aku. Nyawa bawa beribadah, batu pulang nyawa bersifat pemurah.
metu pulang mengucap alhamdulillah lawan aku, wa syukrulillah lawan aku. Nah sabuting pulanglah, jangan kamu lupakan wasilah perantara nikmat itu sampai kepada engkau. Wasilah atau sabab atau perantara itu jangan dilupakan. Kita dapat duit dari Allah, tapi sebab siapa yang memberi? Siapa sebabnya? Abah mama. Abah mama yang memberi loh. Jadi Allah memberi kita rezeki itu melewat perantaraan sebab. Apa sebabnya? Ada melewat perantaraan abah mama, ada melewat perantaraan orang atau siapa-siapa. Maka perantaraan-perantaraan ini disebut wasilah ngarannya. Wasilah. Nah, dengan wasilah ini kita kada boleh juga kada berterima kasih. Bahkan kita disuruh mendoakan lawan wasilah ini. Misal, kita ada di dunia, siapa yang menciptakan? Keyakinan kita Allah yang menciptakan. Tapi ada hukum sebab, ada hukum wasilah, ada hukum sebab akibat. Apa wasilahnya? Abah mama dulu bersayang-sayangan, lalu lahir pian. Nah, itu wasilah narannya. Maka kepada wasilah ini kita kada boleh melupakan. Wajib juga diterima kasihi, bahkan wajib didoakan. Misal, orang memberi pian duit, jalenakan, orang memberi pian duit misalnya 100.000, nah pian terima, lalu pian mengganang, ya Allah, pian memberi ulun rezeki, maka ulun gembira dengan pian. Satu, ulun bawa beribadah. Yang kedua, bila ada lebihan kena ulun beriakan ke orang. Yang ketiga, hanya kita alhamdulillah Tuhan. Nah, yang keempat tuh alhamdulillah Tuhan. Yang kelimanya, orang yang memberi ini siapa narannya? Oh, narannya misalnya Haji Adul. Nah, Haji Adul ini kita terima kasihi. Haji Adul, terima kasihlah. Mudahan pian dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, kayak itu caranya. Kada boleh kita kada tahu-tahu lawan Haji Adul. Misalnya Haji Adul memberi pian duit, langsung dia pian, ya Allah, terima kasihlah. Haji Adul ni kada saunisan gin. Pian yang beri rezeki ulun. Ah, itu kada boleh nang kayak itu. Karena sarik Haji Adul. Kada diberinya lagi duit. Kada boleh kita kayak itu. Jadi Allah Ta'ala diterima kasihi, sebab yang menjadikan rezeki dari Allah itu sampai ke kita pun diterima kasihi, bahkan didoakan. Nah sekarang sebab yang paling ganal, di antara yang paling ganal, yang paling berjasa lawan kita di dunia ini diantaranya adalah ibu bapak. Ibu bapak. Walaupun kita bisa keyakinan yang menjadikan kita Allah, yang memberi rezeki kepada kita Allah. Nah, yang menggerakkan dan mendiamkan kita Allah, yang menyehatkan kita Allah. Tapi ada sebabnya. Sebabnya melewat ibu bapak. Abah yang berusaha, ya kalau abah yang memberi duit itu sebab narannya, sebab akibat. Sebab atau wasilah atau perantara. Kita garing Allah yang mengobati, nukadakan ubat abah juga. Maka kepada abah maman ini kita khusus Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an khusus jar Allah Ta'ala, bila orang nintu durhaka lawan ibu bapaknya, maka alhamdulillahnya lawan aku, syukurnya lawan aku, kutulak. Nah, kutulak kada kuterima. Maka kita kepada seluruh sebab yang menyampaikan nikmat itu ke kita, wajiblah kita juga berterima kasih, bahkan mendoakan. Maka barang siapa mendoakan abah mamanya imbah 5 waktu. Jadi disempatkan membaca Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali boleh, 5 kali boleh, 3 kali atau 5 kali. Setiap sesudah 5 waktu, maka dosa kita diampuni, dosa abah mama diampuni. Nah, walaupun abah mama kita masih hidup atau sudah meninggal sama aja. Jadi Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baca imbas sembahyang 5 waktu. Bisa saurangan, bisa berjamaah, itu masing-masing aja itu. Kada boleh kita kada mendoakan kuitan. Walaupun kita tahu dan meyakini bahwa yang memberi rezeki hanya Allah, tapi sebabnya ada kuitan. Nah, lalu penting kita ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu menilai kita dari 2 sisi. Pertama, syukurnya lawan aku, jar Allah ku nilai. Bujur kada inya bersyukur lawan aku. Kedua, terima kasihnya inya lawan sebab, lawan makhluk, ku nilai juga.
Bila inya berterima kasih lawan kuitannya luar biasa, aku katuju lawan inya aja Tuhan. Nah, kayak itu juga kita, setiap kita dapat nikmat, jalanakan rukun yang 4 tadi, hafalah sudah. Nah, yang kedua, terima kasihi sebab yang nikmat itu sampai ke kita. Misal, contoh lagi nah, pian nih, dari komplek pesantren sini nah, hendak balik ke rumah, kadada kendaraan mun berjalan jauh sampai jauh bener lah. Lalu ada kawan membuat helikopter kok buat sini. Lalu helikopter sampai ke Banjar helikopter. Misalnya rumah pian di Banjar. Nah, sampai ke Banjar, lalu pian ma'amalakan rukun syukur yang 4. Jar pian, ya Allah. Tapi di hati aja Bang, ya Allah terima kasih banyak. Pian sudah menyampaikan ulun sampai ke Banjar. Itu adalah nikmat dari pian. Dan ulun di Banjar ini kena berencana hendak beribadah juga Tuhan. Dan ulun kadahakun karena ulun sihat, pian yang menyatakan kadahakun ulun menyia-nyiakan kesehatan ulun. Bila ada orang minta tolong, ulun tolongi juga. Nah, alhamdulillah wahai Allah, Tuhanku, Tuhan yang memberi nikmat. Nah, syukur narannya. Nah, kawan kita yang membawa kita pakai helikopter tuh Bang, kita ucapkan, ya kita terima kasih, matlah narannya amat misalnya. Terima kasih matlah. Mudahan nyawa diberikan Allah kebaikan di dunia yang banyak dan kebaikan di akhirat yang banyak. Mudahan pian jadi wali Allah Ta'ala. Mudahan pian lakas babini macam-macam doanya nih tuh nah. Mudahan pian masuk surga kada berhisab. Nah, kayak itu doanya banyak-banyak didoakan orang nih tuh, maka Allah katuju. Jadi setiap nikmat yang datang kepada kita sikapi dengan adab-adab itu. Pahamlah dulu nih. Paham aja lah. Nah, kenapa kita disuruh bersyukur kepada Allah? Jawabannya satu, karena kita sudah diadakan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Maka kita disuruh bersyukur. Bersyukurnya ada 4 tadi, tapi jangan lupakan sabab. Jangan lupakan sabab. Pian tasilahu. Contoh sekali lagi nah, tasilahu. Kita bisa keyakinan, siapa yang menyembuhkan tasilahu? Allah. Allah lo yang menyembuhkan tasilahu? Allah. Tapi ke mana pian tolaknya? Ke Allah Ta'ala kah? Ke tukang urut kah? Siapa yang pian datangi? Tukang urut kah? Allah Ta'ala kah? Datangi Allah Ta'ala gin. Tentu yang kita datangi tukang urut. Nah, apabila kita datang ke rumah tukang urut, tok dibukai lawang oleh tukang urut. Ternyata tukang urut itu ada orangnya dan mau uruti kita. Hakikatnya Allah yang mau menyembuhkan kita. Lalu diurut oleh tukang urut, ternyata sembuh. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Tapi ada sebabnya. Siapa sebabnya? Tukang urut. Nah, jadi kita disuruh mengucap alhamdulillah kepada Allah dan kita disuruh berterima kasih kepada tukang urut. Karena pian sugih, umrahkan tukang urut nih. Pian bisi harta misalnya 750 triliun. Nah, karena tukang urut nih sebab kita amputasi lahu, umrahkan. Pahamlah. Nah, itu contohnya tuh. Berterima kasih kita lawan tukang urut. Jangan bertuntung tasilahu, ampih sakit tasilahu, masih wallah aja. Ngiyo gin wal. Makasih wallah aja. Langsung aja bogah. Ada berterima kasih yang bujur-bujur. Harusnya kita terima kasih, doakan. Wong sidin. Nah, itu yang disebut ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kada bujur-bujur berterima kasih dengan manusia, dengan sebab yang nikmat itu sampai ke inya, kada diterima kasihinya, maka hakikatnya inya belum bujur lagi berterima kasih dengan Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa masih durhaka lawan ibu bapaknya, kada berterima kasih lawan ibu bapaknya, belum bujur inya berterima kasih dengan Allah. Barang siapa kada taat lawan gurunya, belum bujur inya berterima kasih dengan Allah. Walaupun yang memberi ilmu hakikatnya Allah, yang ma'alimakan hakikatnya Allah, tapi ada sebab. Sebabnya siapa? Guru melajari. Barang siapa kada bujur-bujur taat lawan gurunya, hakikatnya inya belum bujur berterima kasih dengan Allah.
ada orang berbuat baik lawan kita, kada kita berterima kasih lawan orang itu, maka hakikatnya kita belum bujur berterima kasih dengan Allah. Nah, jelas saya lah. Jadi man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Amun manusia kada diterima kasihi, maka terima kasih kita dengan Allah ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, mafhum mukhalafahnya, nah kebalikannya, bila pian asal pian sudah menggawi yang 4 ini, nah lah rukun syukur 4 sudah pian gawi, sadar benar pian, yakin benar bahwa nikmat itu datang dari Allah, hanya Allah yang sanggup mendatangkan nikmat, gembiranya kepada Allah 1, pian bawa beribadah 2, kada pian pamalarakan 3, imbah ninto pulang yang keempat, pian mengucap alhamdulillah. Sudah 4 itu sudah mendarah daging di diri pian. Lalu pian ada orang memberi pian nikmat, lalu pian mengucap terima kasih kepada orang itu. Diujar ulama lah, walaupun pian kada mengucap alhamdulillah kepada Allah, cukup pian berterima kasih dengan orang itu, tapi sudah ada kesadaran di hati bahwa nikmat datang dari Allah, maka hakikatnya terima kasih kita kepada orang itu, walaupun kita berterima kasih kepada manusia, hakikatnya sudah sampai kepada Allah. Nah, misal tadi pian tolak ke tukang urut, cil, ulun batis tasilahu cilai, ulun minta urutakan pian, ayo jasidin. Nah, di hati kita harus aktif kesadaran, ya Allah sembuhkan ulun dari tasilahu, karena yang sebenar-benar menyembuhkan hanya Allah. Nah, tapi ini naranya bersyariat. Lalu suruh ngai batis. Yang mana aja tukang urut sakitnya, pian jangan berdiam. Bapak dah yang mana yang tasilahu sakitnya, jangan berdiam. Yang mana aja tukang urut berdiam pian. Karena bila pian berdiam, diurut sidin di mata. Jadi jangan berdiam. Oh sakit batis, surung batis nah. Batis ulun cilai tasilahu. Nah, lalu sidin mau urut batis pian. Nah, di hati pian ini bersyukur lawan Tuhan, karena sidin mau urut, Allah membukakan hatinya. Cakanya pang sidin kada membuka lawang. Aku aur je sidin. Aku aur je. Ayo kayak Pak. Betul pulang tulak apa urutan sana pulang, aku aur juga je sidin. Tulak pulang apa urutan di Banjar, aku aur juga je sidin. Seluruh paurutan di dunia ditutup Allah hatinya, kada hakun mau uruti kita. Ayo apa kabar? Tasilahu terus tajapai batis tangan, aduh aja. Nah, maka sebenarnya tukang urut itu kan apa mau uruti kita, Allah membukakan hatinya. Lalu tangannya pang mau urut batis kita yang tasilahu tadi, Allah yang menolongi sidin sehingga kawas sidin mau urut batis kita. Di sidin pulang ahli benar pulang, mana tasilahu, mana uratnya ahli. Siapa yang memberi ilmu itu? Allah juga yang melajari sidin. Maka hakikatnya bila tukang urut itu mau uruti kita, hakikatnya Allah yang mau menyembuhkan kita. Maka orang yang bisi kesadaran bahwa yang hanya menyembuhkan hanya Allah, yang memberi nikmat hanya Allah, ada sudah bisi kesadaran ke itu, ketika dia mengucap terima kasih kepada tukang urut, hakikatnya terima kasihnya tadi sinyalnya sampai kepada Allah. Pahamlah. Nah, dan pahamlah. Zuhur sudah. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.